Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Azima dengan NIM 21073017. Baik, pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menghitung data dan menginput data di Excel. Baik, untuk data yang diambil yaitu adalah sebanyak 217. Yaitu langkah pertama kita inputkan data ke Excel sebanyak 217. Kita blok, kita inputkan ke Excel, yang mana jumlah data saya itu 217, di mana NIM saya itu 21073017. Berarti data yang saya ambil itu sekitar 217 sampai nomor 217. Baik, setelah kita masukkan data sebanyak 217, yang kedua jelaskan perhitungan central tendency secara manual dan menggunakan Financial Excel, yang mana untuk cara manualnya untuk mencari rata-rata menggunakan rumus median X dan sama dengan sigma XI per N, yang dimana sigma XI itu merupakan jumlah semua data dan N itu merupakan jumlah atau banyak data. Contohnya pada Excel menggunakan function Excel, yang mana jumlah data yaitu 217. Rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan average yaitu dalam kurung A1 titik A217. Masukkan rumus pada sel yang kita inginkan, contohnya pada kolom A200, contohnya pada kolom A218, yang mana kita dapatkan nilainya yaitu 35 nilai X-nya itu 34,6. Ini kita gariskan rata-rata. Ini merupakan data yang telah saya cari dan saya olah. N-nya merupakan nilai datanya yaitu 217 dan nilai maksimalnya 45, nilai minimalnya 25, dan R-nya 20, dan K-nya 8,7. Selanjutnya kita mencari nilai tengah. Untuk secara manual kita mencari nilai tengah yaitu menggunakan rumus ME sama dengan X dalam kurung N tambah 1 per 2, yang mana X merupakan nilai data ke N dan N merupakan jumlah total data yang kita urutkan yaitu 5, 6, 7, 11, 12. Maka kita urutkan ketiga adalah 7. Untuk menggunakan mencari media menggunakan fungsional Excel, rumus yang kita gunakan adalah sama dengan median A1. Kita blok A1 per A217, yaitu 217 itu merupakan jumlah data. Masukkan rumus pada sel yang kita inginkan, contohnya pada sel A217. Lalu akan muncul hasilnya pada sel A219, maka hasil mediannya 36.
26. Dan untuk ketiga yaitu mencari modus atau nilai yang sering muncul. Untuk menggunakan fungsional Excel kita menggunakan cara yaitu sama dengan mode dalam kurung A1 sama dengan A1 titik 2 A217. Masukkan rumus pada sel yang kita inginkan, contohnya pada sel A220. Pada A220 maka akan muncul hasilnya pada sel A220 yang maka hasil modusnya 38. Dapatkan selanjutnya kita gunakan sistem N-leaf plot untuk mengelola data apa yang bisa kita simpulkan. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita cari nilai minimal dan nilai maksimal pada rumus. Untuk mencari nilai minimal kita menggunakan rumus pada Excel, itu sama dengan min dalam kurung A1 titik 2 A217 dan kita hasil nilainya yaitu sekitar, untuk nilai maksimal yaitu 45. Dan untuk selanjutnya yaitu mencari nilai maksimal, kita menggunakan rumus pada Excel itu sama dengan maksimal dalam kurung A1 titik 2 A217. Maka kita akan mendapatkan nilai maksimal pada Excel yaitu sekitar 45. Untuk langkah kedua, untuk mencari existing leaf plotnya, kita pilih data pada menu blok semua data, lalu kita pilih AZ pada sort untuk menggunakan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita dapatkan nilai maksimal dan minimalnya, kita pilih semua data, kita blok datanya semuanya. Keempat, selanjutnya kita akan membuat bagian leaf dengan cara memasukkan rumus. Kita menggunakan rumus sama dengan leaf dalam kurung nor and continue dan seterusnya, dan kita dapat nilai leafnya yaitu 2,55 sekian. Dan untuk sistemnya kita dapatkan nilainya yaitu 243. Dan dihasilkan seperti ini, yang mana dapat disimpulkan sistem N-leaf plot ini menunjukkan distribusi data di tengah, memisahkan digit puluhan sebagian sistem dan dipilih satuan bagian yang leaf akan dapat dilihat pada puluhan kedua. Terdapat satuan 5 sebanyak 14, satuan 6 sebanyak 4, dan satuan 7 sebanyak 8, dan satuan 9 sebanyak 10, dan seterusnya pada puluhan ketiga dan puluhan keempat. Dan untuk yang soal nomor 4 yaitu jelaskan perhitungan varian secara manual dan fungsional Excel. Yang pertama, untuk mencari reg-nya, reg adalah selisih antara nilai maksimal dan nilai
nilai minimum dalam kumpulan data. Untuk secara manualnya menggunakan rumus rek, kita dapat menggunakan sama dengan maksimal kurang minimal. Untuk data menggunakan rumus rek minimal. Contohnya untuk data 11 dan 17, 23 dan 37, nilai minimalnya adalah 11 dan nilai maksimalnya ada 35. Maka rank yang kita dapatkan yaitu 24. Sedangkan untuk data secara fungsional Excel, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan maksimal A1 titik 2 217 kurang minimal A1 titik A1 kita titik dan 217 yaitu blok data seluruh data yaitu berjumlah 217. Lalu tekan enter, maka akan dapat hasilnya di sel C2 yaitu untuk reknya yaitu 20. Dapat kita tentukan di sini dapat reknya di sel reknya yaitu 20. Selanjutnya yang kedua, kita mencari varian. Varian merupakan mengukur seberapa jauh setiap nilai yang akan kita kumpulkan untuk dalam kumpulan menyimpulkan dari data-data. Secara manual untuk menghitung varian atau menghitung rata-rata menggunakan rumus itu kita pakai untuk rumusnya yaitu X sama dengan sigma XI sama dengan per N. Untuk contohnya menghitung varian untuk populasi atau sampel menggunakan rumus. Untuk populasi kita menggunakan sigma kuadrat. Untuk rumus mencari populasinya kita menggunakan sigma kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI kurang median tutup kurung per pangkat 2 per N. Untuk rumus sampel kita menggunakan rumus yaitu S2 yaitu sama dengan sigma dalam kurung SI kurang median dalam kurung tutup kurung pangkat 2 per N kurang I. Untuk membedakan rumus tersebut antara rumus untuk mencari populasi dan sampel yaitu untuk populasinya per N dan untuk rumus sampelnya kita menggunakan N kurang 1. Untuk cara mencari varian menggunakan fungsional Excel, untuk yang pertama kita menggunakan rumus yaitu sama dengan varian titik P, dan untuk varian sampel menggunakan rumus varian S. Yang mana untuk mencari varian tersebut kita dapat nilai varian populasi kita dapat nilainya yaitu sekitar 37,4997. Dan untuk nilai populasi varian sampelnya kita dapatkan 37,67157. Selanjutnya kita mencari standar diferensiasinya atau standar defisiensinya. Untuk standar deviation adalah akar kuadrat dari varian dan mengukur sebesar data.
Untuk cara manualnya, ambil akar kuadrat dari varian, yang mana untuk mencari varian untuk populasi merupakan eh, varian populasi, kita menggunakan akar kuadrat dari populasi, dan untuk akar dari varian sampel kita menggunakan akar kuadrat dari sampel. Untuk menggunakan secara fungsional Excel, fungsional Excel, menggunakan fungsional Excel. Dan untuk selanjutnya kita menggunakan fungsional Excel. Yang pertama kita mau menggunakan rumus sama dengan stdef titik p dan stdef titik s, yang mana sama dengan stdef titik p itu merupakan rumus untuk mencari standar diferensiasi pada populasi, dan sama dengan stdef titik f itu merupakan standar mencari rumus mencari standar diferensiasi pada data sampel, yang mana untuk hasil yang kita dapatkan untuk STDF nya yaitu standar deviation populasinya itu 6,123559, dan untuk standar deviasi sampelnya itu 6,137717. Baiklah, selanjutnya kita mencari bola tabel untuk soal selanjutnya, yaitu bola tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu pertama jumlah kelas dan B interval menggunakan rumus. Untuk menggunakan mencari jumlah kelas, kita dapat menggunakan rumus Trouges, yang mana K1 sama dengan 3.320 log 10 per n. K adalah jumlah kelas dan n adalah jumlah data, yang maka K1 tambah 3.322 log 10 217 itu banyak data, sama dengan 9. Maka untuk kelas intervalnya, jumlah kelasnya kita dapat 9. Kita tulis 9. Dapat jumlah kelasnya 9. Dan untuk intervalnya kita menggunakan rumus interval sama dengan rek per k. Rek sama dengan data nilai maksimal kurang nilai minimal, dan rek pada data adalah minimal sama dengan 24 dan maksimalnya 45. Berarti dari data saya tersebut untuk nilai maksimalnya 25 dan maksimalnya 45, berarti reknya yaitu sama dengan 45 kurang 25 sama dengan 20. Masukkan ke rumus, menurut rumus interval 20 per 9 sama dengan 2,22. Baik, untuk mencari tabel frekuensi ya, tabel frekuensi untuk tabel frekuensi yang telah kita ketahui,
Maka selanjutnya kita bikin tabel sebanyak 9. Tabel sebanyak 9. Maka selanjutnya kita bikin tabel sebanyak 9, yaitu mencari nilai interval yang pertama dimulai dengan angka minimum yaitu 25. Pada interval maksimumnya menggunakan rumus interval minimum ditambah P panjang kelas, lalu dikurang 1 untuk rumus interval minimum kedua. Untuk minimum kedua adalah nilai maksimum pertama ditambah 1. Rumus ini dipakai sampai kelas ke-9. Kelas 9. Sampai kelas 9 berarti kita ada cari K-nya 9, berarti kita menggunakan rumus kedua sampai kelas 9. Ini kita buat tabelnya sampai 1 sampai 9. Dan selanjutnya lalu kita gabungkan interval kelas sebagai berikut menggunakan rumus sama dengan concatenated 0. Selanjutnya kita bikin tabel frekuensi dengan rumus sama dengan frekuensi. Bisa kita lihat hasilnya sebagai berikut. Untuk kelas intervalnya kita dapat, dan untuk kelasnya kita dapat, dan kelas tabel frekuensinya kita dapat juga dengan jumlah. Untuk kelas 1 intervalnya 25, 26, dan kelas 2 27, 28, dan kelas 3 29, 30, dan kelas 4 31, 32, dan kelas 5 33, 36. Begitu pula kelas intervalnya. Untuk frekuensi kelas 1-nya kita dapat 18, frekuensi kelas 2-nya 27, begitu seterusnya dengan jumlah data ya seperti data yang saya tampilkan. Selanjutnya kita plot tabel distribusi ke dalam histogram. Caranya pilih menu insert. Pada menu insert lalu blok data frekuensi. Selanjutnya kita pilih histogram pada seperti histogram yang sesuai yang kita inginkan untuk kelas intervalnya. Baik, untuk histogramnya saya telah membuatnya, itu seperti ini. Histogram dapat dilihat untuk histogramnya seperti ini yang telah saya buat. Baik, sebelumnya saya menggunakan rekam layar pada HP, dimana untuk laptop saya bermasalah. Baiknya setelah kita menentukan tabel histogramnya, kita tentukan selang kepercayaan dengan selang kepercayaan 95%. Berat paket yang terima perusahaan tersebut. Untuk cara pertama kita cari rata-rata pada berat paket tersebut. Rata-rata pada paket tersebut yaitu
berat paket pada data tersebut itu 35,25. Kedua, hitung di standar diferensiasinya pada tabel paket. Ada paket pada berat paket adalah 6,13. Selanjutnya kita nilai Z untuk selang kepercayaan 95%. Nilai Z adalah 1,96. Selanjutnya kita menghitung margin error dengan rumus. Untuk menghitung margin errornya kita menggunakan rumus ME sama dengan Z kali dalam kurung S per N akar N tutup kurung sama dengan kita dapatkan nilainya 1,96 kali 5,56 per akar 100, maka kita dapatkan hasilnya 1,09. Maka ME adalah 1,96 kali dalam kurung 6,13 per akar 217 sama dengan 0,816. Baik, berarti untuk maka untuk ME nya dalam tingkat kesalahan kepercayaan 95% kita dapatkan 0,816. Untuk selang kepercayaan sama dengan dalam kurung sigma X kurang ME, dalam sigma X tambah ME, maka selang kepercayaannya sama dengan 35,25 kurang 0,816 titik 35,25 tambah 0,816 36,0,36. Jadi selang kepercayaan dengan batas bawaan adalah itu 34,434 dan untuk selang kepercayaan batasnya adalah 36,066. Jadi dapat kita simpulkan untuk selang kepercayaan 95% untuk berat paket yang diterima oleh perusahaan tersebut adalah paket yang diterima oleh perusahaan tersebut antara 34,43 kg dan 36,06 kg. Baik, itulah dari video saya. Mohon maaf dari atas kekurangannya. Saya sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.